Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Saputri dengan NIM 2523146 dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dan berasal dari UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah pada mata kuliah jaringan nirkabel. Dan materi yang akan saya bahas itu terdiri dari 5 pembahasan, yaitu ada antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan jaringan ad hoc. Semoga penjelasan yang saya sampaikan nanti dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu antena. Antena adalah alat digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang radio. Antena menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi nirkabel. Jadi, antena itu adalah alat yang digunakan untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang radio, dan antena menjadi bagian penting dalam sistem komunikasi nirkabel karena membantu perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Jadi, antena itu bekerja dengan cara mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik saat mengirim data dan mengubah kembali gelombang elektromagnetik itu menjadi sinyal listrik saat menerima data. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam fungsi antena. Fungsi antena itu yang pertama yaitu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi, intinya antena itu mengubah arus listrik dari perangkat menjadi gelombang radio agar dapat dikirim melalui udara tanpa kabel. Yang kedua yaitu menangkap sinyal dari udara ke perangkat komunikasi. Nah, antena itu menerima gelombang radio dari udara, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh perangkat. Yang ketiga yaitu membantu memperluas jangkauan jaringan. Nah, dengan adanya antena ini, sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas sehingga komunikasi menjadi lebih mudah dan stabil. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis antena. Yang pertama ada antena omni. Nah, antena omni ini adalah antena yang memancarkan sinyal ke segala arah secara merata. Adapun ciri-cirinya yaitu seperti jangkauannya luas, cocok digunakan di area terbuka, dan banyak digunakan pada wifi rumahan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari antena ini yaitu kelebihannya dapat melayani banyak perangkat sekaligus dan kekurangannya itu jangkauannya tidak terlalu jauh. Nah, kita masuk ke antena direksional yaitu antena yang memancarkan sinyal hanya ke satu arah tertentu. Nah, ciri-cirinya itu yaitu fokus ke satu titik sinyal lebih kuat dan digunakan untuk komunikasi jarak tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya itu sinyal lebih stabil dan dapat menjangkau lebih jauh, dan kekurangannya itu harus diarahkan dengan arah yang tepat. Nah, yang ketiga yaitu antena parabola. Antena parabola ini digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan menerima sinyal satelit. Ciri-cirinya itu yaitu seperti bentuknya seperti piring besar, digunakan pada televisi atau televisi satelit. Nah, kelebihannya itu dapat menangkap sinyal dari sinyal jarak jauh, dan kekurangannya itu yaitu ukurannya besar dan pemasangannya lebih sulit. Nah, kita masuk ke dalam contoh penggunaan antena, yaitu ada antena televisi, yaitu digunakan untuk menangkap siaran televisi agar gambar dan suara dapat diterima dengan jelas. Yang kedua itu ada antena wifi yang digunakan pada router untuk memancarkan jaringan internet ke perangkat seperti laptop dan handphone. Yang ketiga itu ada antena BTS, yaitu digunakan pada tower jaringan seluler untuk menghubungkan komunikasi telepon dan internet. Yang keempat itu ada antena radio, yaitu digunakan untuk menerima dan mengirim siaran radio. Nah, yang terakhir itu kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan dari antena ini. Kelebihannya itu yang pertama mendukung komunikasi tanpa kabel. Antena memungkinkan perangkat berkomunikasi tanpa menggunakan kabel sehingga lebih praktis. Dan yang kedua itu memperluas jangkauan sinyal. Nah, dengan antena ini sinyal dapat menjangkau area yang lebih luas. Dan yang ketiga yaitu mempermudah pertukaran informasi. Jadi, data dan informasi dapat dikirim lebih cepat dan mudah. Nah, kita masuk ke dalam kekurangan antena. Yang pertama itu sinyal dapat terganggu cuaca seperti hujan, angin, dan petir dapat mempengaruhi kualitas sinyal antena. Nah, yang kedua itu membutuhkan posisi yang tepat agar sinyal stabil. Nah, jika posisi antena salah, sinyal menjadi lemah atau tidak stabil. Nah, itulah
penjelasan dari antena tadi. Jadi, kesimpulannya itu antena merupakan alat penting dalam komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang radio. Nah, antena ini banyak digunakan pada berbagai perangkat seperti televisi, radio, wifi, dan jaringan seluler. Dengan adanya antena, proses komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa menggunakan kabel. Nah, pemilihan jenis antena yang tepat itu dapat membantu meningkatkan kualitas dan jangkauan sinyal komunikasi. Nah, berarti antena itu merupakan alat penting dalam komunikasi nirkabel ya, yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang radio. Dan antena ini juga digunakan dalam berbagai perangkat yang seperti televisi, radio, wifi, dan jaringan seluler, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa menggunakan kabel. Nah, jadi antena ini kan memiliki berbagai jenis seperti antena omni, direksional, dan parabola. Jadi masing-masing ini memiliki fungsi dan kegunaan berbeda sesuai kebutuhan komunikasinya. Nah, pemilihan jenis antena yang tepat dapat membantu peningkatan kualitas sinyal, memperluas jangkauan jaringan, dan menjaga kestabilan komunikasi. Nah, sekian penjelasan dari pembahasan kita yaitu antena. Kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu internet satelit. Selamat menyaksikan. Nah, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua yaitu tentang internet satelit. Nah, di sini internet satelit itu adalah teknologi jaringan internet yang menggunakan satelit komunikasi di luar angkasa untuk mengirim dan menerima data dari pengguna ke pusat jaringan internet. Nah, sistem ini bekerja dengan bantuan antena parabola dan modem khusus yang terhubung ke satelit sehingga pengguna dapat mengakses internet tanpa menggunakan kabel telepon atau fiber optik. Internet satelit biasanya digunakan di daerah yang sulit dijangkau, jaringan kabel maupun jaringan seluler. Nah, seperti daerah pegunungan, pedalaman, dan pulau terpencil. Nah, intinya, internet satelit itu adalah teknologi internet yang menggunakan satelit sebagai media komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan jaringan internet. Jadi, teknologi ini memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dilakukan melalui satelit yang berada di luar angkasa, sehingga pengguna tetap dapat mengakses internet meskipun berada di daerah yang sulit dijangkau jaringan kabel maupun jaringan seluler. Nah, jadi dalam sistem internet satelit itu, antena digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Nah, antena ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat elektronik dengan udara sebagai media penghantar sinyal. Jadi, data dari pengguna akan dikirim ke satelit lalu diteruskan ke stasiun bumi yang terhubung dengan jaringan internet. Internet satelit ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, pegunungan, pulau terpencil, tengah laut, dan wilayah yang belum memiliki jaringan internet stabil. Jadi, dengan adanya internet satelit ini, masyarakat di berbagai wilayah dapat memperoleh akses informasi, komunikasi, pendidikan, dan layanan digital lainnya dengan lebih mudah. Nah, yang kedua itu kita masuk ke dalam cara kerja internet satelit. Nah, yang pertama itu data dikirim dari perangkat pengguna ke satelit. Jadi, saat pengguna membuka internet, data dari perangkat seperti laptop atau handphone akan dikirim melalui modem dan antena parabola menuju satelit di luar angkasa. Nah, jadi antena parabola itu berfungsi untuk mengarahkan sinyal ke satelit agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Yang kedua itu ada satelit meneruskan data ke stasiun bumi. Nah, satelit yang menerima data akan meneruskannya ke stasiun bumi atau pusat pengendali yang terhubung langsung dengan jaringan internet global. Nah, stasiun bumi itu berfungsi sebagai penghubung antara satelit dan jaringan internet. Yang ketiga itu ada data kemudian terhubung ke internet. Nah, setelah data sampai ke stasiun bumi, data diteruskan ke server internet sehingga pengguna dapat mengakses website, media sosial, video, dan berbagai layanan online lainnya. Nah, jadi proses ini terjadi sangat cepat sehingga pengguna dapat menggunakan internet hampir secara langsung meskipun sinyal harus dikirim ke luar angkasa terlebih dahulu. Nah, baiklah, kita masuk ke dalam ciri-ciri internet satelit. Nah, yang pertama itu tidak menggunakan kabel fiber optik. Jadi, internet satelit tidak memakai kabel fiber optik seperti jaringan internet pada umumnya. Nah, jadi proses pengiriman data dilakukan melalui sinyal yang dikirim ke satelit di luar angkasa.
karena tidak membutuhkan kabel panjang dan internet satelit lebih mudah digunakan di berbagai lokasi, terutama daerah yang belum memiliki infrastruktur jaringan kabel. Yang kedua itu bisa digunakan di daerah terpencil. Lah, salah satu keunggulan internet satelit adalah dapat digunakan di daerah yang sulit jangkau jaringan internet biasanya seperti pegunungan, pulau terpencil, hutan, desa terpencil, dan teknologi ini membantu masyarakat di daerah tersebut tetap dapat mengakses informasi dan komunikasi melalui internet. Yang ketiga, yaitu membutuhkan antena parabola. Nah, internet satelit ini memerlukan antena parabola untuk menangkap dan mengirim sinyal ke satelit. Jadi, antena parabola biasanya dipasang di tempat terbuka agar sinyal dapat diterima dengan baik tanpa terhalang bangunan atau pohon. Nah, semakin baik posisi antena, maka kualitas koneksi internet juga akan semakin stabil. Nah, marilah masuk ke dalam kelebihan internet satelit. Nah, yang pertama itu menjangkau wilayah yang sulit akses internet. Jadi, internet satelit itu mampu menyediakan akses internet di daerah yang sulit jangkau jaringan kabel maupun jaringan seluler. Jadi, teknologi ini sangat membantu masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil agar tetap dapat menggunakan internet dan bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Yang kedua itu cocok untuk daerah pegunungan dan pulau terpencil. Nah, jadi daerah pegunungan dan pulau terpencil itu biasanya sulit mendapatkan jaringan internet dan biasa karena kondisi geografis yang sulit. Nah, dengan internet satelit ini, wilayah tersebut tetap bisa terhubung ke internet tanpa harus membangun kabel jaringan yang panjang. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan di berbagai lokasi. Jadi, internet satelit ini dapat digunakan di banyak tempat selama perangkat memiliki akses sinyal ke satelit. Jadi, teknologi ini bisa digunakan di rumah, kapal laut, daerah pedalaman, lokasi penelitian, hingga area bencana yang mengalami gangguan jaringan komunikasi biasa. Nah, adapun kekurangan dari internet satelit ini. Yang pertama itu biaya pemasangan mahal. Nah, internet satelit ini membutuhkan peralatan khusus seperti antena parabola, modem, dan perangkat penerima sinyal lainnya. Selain biaya alat yang cukup mahal, biaya pemasangan dan layanan internet satelit ini juga biasanya lebih tinggi dibanding internet kabel atau jaringan seluler biasa. Nah, yang kedua itu kecepatan dipengaruhi cuaca. Jadi, kualitas koneksi internet satelit ini dapat terganggu oleh kondisi cuaca seperti hujan deras, badai, atau awan tebal. Jadi, cuaca buruk dapat menyebabkan sinyal melemah sehingga internet menjadi lambat atau bahkan terputus sementara. Nah, yang ketiga itu ada latensi lebih tinggi dibanding internet kabel. Jadi, latensi adalah waktu jeda saat data dikirim dan diterima. Pada internet satelit, data harus dikirim ke satelit di luar angkasa terlebih dahulu sehingga membutuhkan waktu lebih lama dibanding internet kabel. Akibatnya, koneksi terasa sedikit lambat terutama saat digunakan untuk video call, game online, atau streaming langsung. Nah, kita masuk ke dalam contoh penggunaan internet satelit. Yang pertama itu internet di kapal laut. Nah, jadi internet satelit digunakan pada kapal laut agar awak kapal laut dan penumpang tetap dapat berkomunikasi serta mengakses internet meskipun berada di tengah laut. Nah, karena di laut tidak ada jaringan kabel maupun tower seluler, satelit menjadi solusi utama untuk menyediakan koneksi internet dan komunikasi jarak jauh. Nah, yang kedua itu ada internet di desa terpencil. Banyak desa terpencil sulit mendapatkan akses internet karena lokasi yang jauh dari jaringan kabel dan BTS. Dengan internet satelit ini, masyarakat di desa dapat menggunakan internet untuk belajar, mencari informasi, berkomunikasi, dan mengakses layanan digital lainnya. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi militer dan penelitian. Internet satelit ini sering digunakan dalam bidang militer dan penelitian karena mampu menjangkau lokasi yang sulit diakses jaringan biasa. Nah, teknologi ini membantu komunikasi antar petugas di daerah perbatasan laut maupun lokasi penelitian seperti hutan dan pegunungan agar pertukaran data dan informasi dapat berjalan dengan lancar. Nah, itulah pembahasan tentang internet satelit. Jadi, kesimpulannya, internet satelit ini adalah teknologi internet yang menggunakan satelit sebagai media komunikasi untuk menghubungkan pengguna dengan jaringan internet. Nah, teknologi ini sangat membantu dalam menyediakan akses internet di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan kabel maupun jaringan seluler.
Jadi, internet satelit ini memiliki kelebihan dalam jangkauan yang luas, namun juga memiliki kekurangan seperti biaya yang cukup mahal dan koneksi yang dapat dipengaruhi oleh cuaca. Nah, dengan perkembangan teknologi ini, internet satelit menjadi salah satu solusi penting untuk pemerataan akses informasi dan komunikasi di berbagai wilayah. Nah, itulah pembahasan kita tentang internet satelit. Marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Yaitu pembahasan ketiga, kita masuk ke dalam jaringan seluler. Bye-bye, mari menyaksikan. Nah, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga, yaitu tentang jaringan seluler. Nah, jaringan seluler ini merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet menggunakan perangkat mobile seperti smartphone. Nah, jadi intinya, jaringan seluler ini merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna itu mengirimkan pesan dan mengakses internet menggunakan perangkat mobile seperti smartphone. Nah, jadi jaringan seluler itu bekerja menggunakan sinyal radio yang dipancarkan melalui BTS atau Base Transceiver Station. Nah, atau tower seluler sehingga pengguna dapat tetap terhubung meskipun berpindah tempat. Teknologi ini sangat membantu komunikasi jarak jauh menjadi lebih cepat, mudah, dan praktis tanpa menggunakan kabel. Nah, kita masuk ke dalam fungsi jaringan seluler. Yang pertama itu kita bisa melakukan panggilan telepon. Nah, salah satu fungsi utama jaringan seluler ini adalah membantu pengguna melakukan panggilan telepon dalam jarak jauh dan menggunakan handphone atau smartphone. Dengan adanya jaringan seluler, seorang dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, jadi komunikasi suara dapat dilakukan dengan cepat selama perangkat berada dalam jangkauan sinyal jaringan. Jadi, fungsi ini sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk berkomunikasi dengan keluarga, menghubungi teman, keperluan pekerjaan, dan komunikasi darurat. Nah, jadi semakin baik kualitas jaringan seluler, maka suara saat panggilan telepon juga akan terdengar lebih jelas dan stabil. Nah, yang kedua itu kita bisa mengirim SMS. Jadi, jaringan seluler ini juga berfungsi untuk mengirim dan menerima SMS dan atau pesan. Jadi, SMS memungkinkan pengguna menyampaikan informasi dalam bentuk teks dengan cepat dan praktis tanpa memerlukan koneksi internet. Nah, meskipun saat ini banyak aplikasi chat modern seperti digunakan SMS, masih tetap penting terutama untuk mengirim kode verifikasi, komunikasi darurat, dan mengirim informasi singkat, dan digunakan saat internet tidak tersedia. Jadi, SMS ini menjadi salah satu layanan dasar dalam jaringan seluler yang sudah digunakan sejak perkembangan awal teknologi komunikasi mobile. Nah, yang ketiga itu mengakses internet. Jadi, fungsi penting lainnya dari jaringan seluler ini adalah memberikan akses internet kepada pengguna smartphone dan perangkat mobile lainnya. Dengan jaringan seluler, pengguna dapat terhubung ke internet kapan saja dan di mana saja, selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Jadi, akses internet melalui jaringan seluler ini digunakan untuk berbagai aktivitas seperti membuka media sosial, menonton video, mencari informasi, dan bermain game online dan menggunakan aplikasi pembelajaran lainnya. Jadi, seperti video call dan meeting online, perkembangan teknologi jaringan dari 3G, 4G, hingga 5G membuat akses internet menjadi semakin cepat, stabil, dan mendukung berbagai kebutuhan komunikasi digital modern. Nah, marilah kita masuk ke dalam generasi jaringan seluler. Yang pertama itu ada 2G, yaitu telepon dan SMS. Jadi, 2G ini merupakan generasi kedua dari teknologi jaringan seluler yang mulai digunakan untuk komunikasi digital. Nah, pada jaringan 2G ini, pengguna dapat melakukan panggilan telepon dan mengirim SMS dengan kualitas yang lebih baik dibanding teknologi sebelumnya. Nah, adapun keunggulan utama dari 2G ini yaitu suara telepon lebih jelas, pengiriman SMS lebih cepat, dan penggunaan sinyal itu lebih efisien. Namun, akses internet pada jaringan 2G ini masih sangat lambat sehingga hanya cocok untuk aktivitas sederhana seperti membuka pesan atau layanan internet dasar. Nah, yang kedua itu ada 3G, yaitu internet lebih cepat. Nah, di 3G ini adalah generasi ketiga jaringan seluler yang mulai menghadirkan akses internet dengan kecepatan lebih baik dibanding 2G. Nah, teknologi ini memungkinkan pengguna mulai menggunakan internet mobile dengan lebih nyaman. Pada jaringan 3G ini, pengguna dapat yaitu yang pertama browsing internet, menggunakan media sosial
dan mengirimkan email dan melakukan video call. Nah, menonton video dengan kualitas standar itu juga dapat dilakukan dalam 3G ini, yaitu perkembangan 3G membuat pengguna smartphone dan aplikasi internet mulai meningkat di masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada 4G atau streaming dan video call. Nah, di 4G ini merupakan generasi jaringan seluler yang memiliki kecepatan internet jauh lebih cepat dan stabil dibanding 3G. Nah, teknologi ini mendukung pengguna internet berkecepatan tinggi untuk berbagai aktivitas online. Dengan jaringan 4G ini, pengguna dapat itu seperti streaming video tanpa buffering, bermain game online, melakukan video call yang berkualitas tinggi, dan mengunduh file lebih cepat, mengakses media sosial dengan lancar. Nah, pada jaringan 4G ini menjadi teknologi yang paling banyak digunakan karena mampu mendukung kebutuhan internet modern sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada 5G. Internet sangat cepat dan stabil, dan pada 5G ini adalah generasi terbaru jaringan seluler dengan kecepatan internet yang sangat tinggi dan koneksi yang lebih stabil. Nah, teknologi ini dirancang untuk mendukung perkembangan teknologi modern di masa depan. Adapun kelebihan dari jaringan 5G ini yaitu seperti kecepatan internet sangat tinggi, latensi sangat rendah, koneksi lebih stabil, dan mendukung banyak perangkat sekaligus. Nah, 5G digunakan untuk mendukung seperti smart city, internet of things, kendaraan pintar, teknologi otomatis, dan streaming kualitas tinggi. Dengan hadirnya 5G ini, teknologi komunikasi menjadi semakin canggih dan membantu aktivitas digital menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, kita masuk kepada komponen jaringan seluler. Yang pertama itu ada BTS atau Base Transceiver Station. Nah, di BTS ini adalah perangkat pemancar dan penerima sinyal pada jaringan seluler yang biasanya berbentuk tower. Nah, BTS ini menjadi bagian penting dalam jaringan seluler karena menghubungkan perangkat pengguna dengan jaringan operator sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, BTS ini memancarkan sinyal ke wilayah tertentu yang disebut cell atau sel, yaitu semakin banyak BTS di suatu daerah, maka kualitas jaringan biasanya akan semakin stabil dan luas. Yang kedua itu ada kartu SIM. Nah, kartu SIM ini itu adalah kartu kecil yang dipasang pada smartphone sebagai identitas pengguna dalam jaringan seluler. Nah, kartu SIM ini menyimpan informasi pengguna seperti nomor telepon dan data operator seluler yang digunakan. Nah, pada kartu SIM memungkinkan pengguna dapat terhubung ke jaringan seluler untuk melakukan komunikasi dan mengakses layanan jaringan. Yang ketiga itu ada smartphone. Nah, smartphone itu adalah perangkat mobile yang digunakan untuk berkomunikasi dan mengakses layanan digital melalui jaringan seluler. Nah, pada smartphone dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti menelpon, mengirim pesan, mengakses internet, dan menggunakan media sosial dan menjalankan aplikasi digital lainnya. Nah, pada smartphone menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi jaringan seluler di kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contoh provider jaringan selulernya. Yang pertama itu kita bisa menggunakan Telkomsel. Nah, Telkomsel ini merupakan salah satu provider jaringan seluler terbesar di Indonesia yang menyediakan layanan telepon, SMS, dan internet mobile. Nah, Telkomsel ini memiliki jangkauan jaringan yang luas sehingga banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk wilayah terpencil. Nah, yang kedua ada Indosat. Nah, Indosat ini adalah provider jaringan seluler yang menyediakan layanan komunikasi dan internet untuk pengguna mobile. Nah, Indosat ini menawarkan berbagai paket internet dan layanan digital yang digunakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada XL Axiata atau yang biasa kita pakai itu Axis. Nah, jadi merupakan perusahaan provider seluler yang menyediakan layanan telepon, SMS, dan internet. Nah, dikenal juga sebagai salah satu operator jaringan seluler yang mendukung kebutuhan komunikasi dan akses internet mobile di Indonesia. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan seluler ini. Yaitu yang pertama kita bahas tentang kelebihan jaringan seluler, yaitu mudah digunakan di mana saja. Jadi, jaringan seluler ini dapat digunakan di berbagai tempat selama masih berada dalam jangkauan sinyal operator.
Pengguna dapat melakukan komunikasi tanpa harus menggunakan kabel sehingga lebih praktis dan fleksibel untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu mendukung komunikasi cepat. Nah, dengan jaringan seluler, proses komunikasi seperti menelpon dan mengirim pesan dapat dilakukan dengan cepat. Teknologi ini membantu pengguna berkomunikasi jarak jauh dengan lebih mudah dan lebih efisien. Nah, adapun yang ketiga itu mendukung akses internet mobile. Nah, jadi jaringan seluler ini memungkinkan pengguna mengakses internet melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Hal ini memudahkan pengguna untuk mencari informasi dan menggunakan media sosial, belajar online, dan melakukan aktivitas digital lainnya tanpa harus terhubung ke WiFi. Nah, kita masuk ke dalam kekurangan jaringan seluler. Yang pertama yaitu sinyal dapat hilang di daerah tertentu. Nah, di beberapa wilayah itu seperti pegunungan, hutan, atau daerah terpencil, sinyal jaringan seluler terkadang menjadi lemah atau bahkan hilang karena jumlah BTS yang terbatas dan kondisi geografis yang sulit. Nah, yang kedua itu kecepatan tergantung kualitas jaringan. Jadi, kecepatan internet pada jaringan seluler dapat berubah-ubah tergantung kualitas sinyal, kondisi jaringan, dan jumlah pengguna yang sedang menggunakan jaringan tersebut. Nah, jika jaringan sedang padat, maka koneksi internet bisa menjadi lebih lambat. Nah, dari pembahasan jaringan seluler tadi, jadi intinya yaitu jaringan seluler itu merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengguna melakukan panggilan, mengirim pesan, dan mengakses internet dan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone. Perkembangan jaringan seluler dari 2G hingga 5G. Nah, menunjukkan kemajuan teknologi yang semakin cepat, stabil, dan efisien dalam mendukung kebutuhan komunikasi modern. Nah, sekian materi yang ketiga, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu tentang jaringan sensor nirkabel. Ayo kita lihat. Nah, kita masuk ke dalam fungsi jaringan sensor nirkabel. Yaitu yang pertama, kita bisa mengumpulkan data otomatis. Jadi, jaringan sensor nirkabel ini berfungsi untuk mengumpulkan data secara otomatis dari lingkungan sekitar menggunakan sensor tertentu. Sensor dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti suhu, kelembapan, cahaya, gerakan, atau tekanan tanpa harus diperiksa secara manual oleh manusia. Nah, jadi data yang dikumpulkan akan dikirim secara terus-menerus sehingga proses pemantauan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Yang kedua itu mengirim informasi ke pusat kontrol. Nah, data yang diperoleh dari sensor akan dikirim melalui jaringan nirkabel ke pusat kontrol atau komputer utama untuk diproses dan dianalisis. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat menerima informasi dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke lokasi sensor berada. Jadi, fungsi ini sangat membantu dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, keamanan, pemantauan lingkungan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, memantau lingkungan secara real time. Nah, jadi jaringan sensor kabel ini memungkinkan kondisi lingkungan dipantau secara langsung atau real time. Informasi yang diterima selalu diperbarui sehingga pengguna dapat mengetahui perubahan kondisi dengan cepat. Contohnya yaitu memantau suhu ruangan, memantau kondisi cuaca, mendeteksi kebakaran, dan mengawasi keamanan suatu area. Dengan pemantauan real-time ini, tindakan dapat dilakukan lebih cepat jika terjadi masalah atau perubahan kondisi tertentu. Nah, baiklah, kita masuk ke dalam cara kerja jaringan sensor nirkabel. Yang pertama yaitu sensor mendeteksi kondisi tertentu. Nah, jadi sensor pada jaringan sensor nirkabel ini bekerja dengan mendeteksi kondisi atau perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi, sensor dapat mendeteksi berbagai hal seperti suhu, cahaya, kelembapan, gerakan, tekanan, atau asap sesuai jenis sensor yang digunakan. Setelah kondisi terdeteksi, sensor akan mengubah hasil pengamatan tersebut menjadi data digital yang dapat diproses oleh sistem. Yang kedua itu data dikirim secara nirkabel. Nah, jadi data yang sudah dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim menggunakan jaringan nirkabel tanpa kabel. Nah, jadi pengiriman data dilakukan melalui sinyal radio sehingga informasi dapat dikirim dengan cepat dari sensor menuju perangkat penerima atau pusat kontrol. Jadi, teknologi nirkabel ini membuat sistem lebih fleksibel karena sensor dapat ditempatkan di berbagai lokasi tanpa harus menggunakan banyak kabel. Yang ketiga yaitu sistem pusat menerima dan
dan mengolah data. Data yang dikirim sensor akan diterima oleh sistem pusat seperti komputer atau server. Jadi sistem pusat kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut agar dapat digunakan sebagai informasi yang bermanfaat. Nah, jadi hasil pengolahan data biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik, angka, notifikasi, laporan pemantauan. Jadi, dengan sistem ini, pengguna dapat memantau kondisi lingkungan secara langsung dan mengambil tindakan jika terjadi perubahan tertentu. Nah, kita masuk ke dalam contoh penggunaan jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu ada smart home, yaitu jaringan sensor nirkabel digunakan pada smart home atau rumah pintar untuk membantu mengontrol berbagai perangkat elektronik secara otomatis. Nah, sensor dapat mengatur lampu, AC, pintu otomatis, dan alat elektronik lainnya agar lebih praktis dan efisien. Contohnya seperti lampu menyala otomatis saat ada orang dan AC menyesuaikan suhu ruangan. Dan adapun alarm aktif saat mendeteksi gerakan mencurigakan. Yang kedua yaitu ada sensor suhu ruangan, yaitu sensor suhu digunakan untuk memantau temperatur ruangan secara otomatis dan data suhu akan dikirim ke sistem pusat sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi suhu secara real time. Jadi sensor ini banyak digunakan di seperti rumah sakit, laboratorium, ruang server komputer, dan gudang penyimpanan makanan. Nah, yang ketiga itu ada pemantauan cuaca. Jadi, jaringan sensor nirkabel ini digunakan untuk memantau kondisi cuaca seperti suhu udara, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin. Nah, jadi data yang dikumpulkan membantu proses pengamatan dan prediksi cuaca menjadi lebih akurat dan sistem ini biasanya digunakan oleh Badan Meteorologi, Pertanian, Penelitian Lingkungan. Nah, jadi kita masuk yang keempat yaitu sistem keamanan. Jadi jaringan sensor nirkabel ini juga digunakan dalam sistem keamanan untuk mendeteksi gerakan, asap atau aktivitas mencurigakan di suatu area. Jika sensor mendeteksi bahaya, sistem akan mengirim peringatan secara otomatis kepada pengguna. Contohnya alarm anti pencurian, sensor pendeteksi kebakaran, dan kamera keamanan otomatis. Jadi teknologi ini membantu meningkatkan keamanan rumah, kantor, dan bangunan lainnya. Nah, yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari jaringan sensor nirkabel. Yang pertama itu kita bahas tentang kelebihannya, yaitu praktis dan fleksibel. Jaringan sensor nirkabel lebih praktis digunakan karena tidak memerlukan banyak kabel dalam pemasangannya. Jadi, sensor dapat ditempatkan di berbagai lokasi dengan lebih mudah dan dapat dipindahkan sesuai kebutuhan. Nah, sistem ini juga lebih fleksibel untuk digunakan di area yang sulit jangkau kabel. Yang kedua yaitu mudah dipasang. Nah, pemasangan jaringan sensor nirkabel ini lebih sederhana dibanding sistem jaringan kabel. Pengguna tidak perlu memasang kabel yang rumit sehingga proses instalasi menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi, teknologi ini sangat membantu untuk rumah pintar, sistem keamanan, pemantauan lingkungan, dan area industri. Nah, yang ketiga itu yaitu bisa menghemat energi, yaitu sebagian besar sensor dirancang menggunakan daya listrik yang kecil sehingga lebih hemat energi, dan juga menggunakan mode otomatis yang membantu mengurangi penggunaan daya saat tidak digunakan. Nah, kita masuk ke dalam kekurangan jaringan sensor nirkabel, yaitu yang pertama jangkauan terbatas. Nah, jaringan sensor nirkabel ini memiliki jangkauan sinyal yang terbatas. Jika jarak sensor terlalu jauh dari pusat kontrol, maka kualitas pengiriman data dapat menjadi lemah atau terganggu. Selain itu, dinding, bangunan, dan gangguan sinyal lainnya juga dapat mempengaruhi kualitas jaringannya. Nah, yang kedua itu sensor memerlukan daya baterai. Sebagian besar sensor menggunakan baterai sebagai sumber daya, sehingga baterai perlu diperiksa dan diganti secara berkala. Nah, jika baterai habis, sensor tidak dapat bekerja dan proses pengiriman data akan terhenti. Nah, jadi setelah pembahasan yang panjang tentang jaringan sensor nirkabel ini, intinya yaitu jaringan sensor nirkabel adalah teknologi yang menggunakan sensor tanpa kabel untuk mengumpulkan dan mengirim data secara otomatis. Nah, teknologi ini banyak digunakan untuk memantau kondisi lingkungan, keamanan, cuaca, dan sistem smart home. Jadi, jaringan sensor nirkabel memiliki kelebihan karena praktis, fleksibel, dan mudah dipasang tanpa memerlukan banyak kabel. Nah, baiklah, setelah kita membahas tentang jaringan sensor nirkabel ini,
marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang jaringan ad hoc. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, marilah kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc itu adalah jaringan nirkabel sementara yang dibuat secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan router, access point, atau infrastruktur jaringan tetap. Nah, pada jaringan ini, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan penghubung data. Nah, jadi intinya jaringan ad hoc ini adalah jaringan nirkabel sementara yang dibuat secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan router, access point, atau infrastruktur jaringan tetap. Nah, pada jaringan ini setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan penghubung data. Jadi, jaringan ad hoc itu memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung secara langsung untuk berbagi data dan berkomunikasi tanpa harus menggunakan jaringan internet atau kabel. Teknologi ini biasanya digunakan untuk kebutuhan komunikasi sementara karena proses pembuatannya lebih mudah dan cepat. Nah, dalam jaringan ad hoc ini setiap perangkat memiliki peran yang sama sehingga perangkat dapat saling mengirim dan menerima data secara langsung. Jika salah satu perangkat berada di luar jangkauan, perangkat lain dapat membantu meneruskan data ke tujuan. Jaringan ad hoc ini sering digunakan pada berbagi file antar perangkat, game multiplayer tanpa internet, dan komunikasi darurat, dan serta kegiatan rapat atau diskusi sementara. Area yang tidak memiliki jaringan tepat. Nah, jadi adapun keunggulan utama jaringan ad hoc adalah fleksibel dan mudah dibuat tanpa memerlukan perangkat jaringan tambahan, namun jaringan ini hanya bisa digunakan dalam jangkauan terbatas dan kualitas koneksi tergantung pada jumlah serta posisi perangkat yang terhubung. Nah, marilah kita masuk ke ciri-ciri jaringan ad hoc ini. Yang pertama itu tidak membutuhkan infrastruktur tetap. Nah, jadi jaringan ad hoc tidak memerlukan perangkat tambahan seperti router, access point, atau kabel jaringan untuk dapat digunakan. Nah, perangkat dapat langsung saling terhubung secara nirkabel sehingga proses pembuatan jaringan menjadi lebih mudah dan cepat. Karena tidak membutuhkan infrastruktur tetap dan jaringan ini sangat cocok digunakan pada kondisi sementara atau di lokasi yang tidak memiliki jaringan internet. Yang kedua, yaitu setiap perangkat dapat menjadi pengirim dan penerima data. Nah, dalam jaringan ad hoc, setiap perangkat memiliki peran yang sama. Perangkat tidak hanya berfungsi sebagai penerima data, tetapi juga dapat mengirim dan meneruskan data ke perangkat lain. Jadi, sistem ini membuat komunikasi antar perangkat dapat berjalan langsung tanpa harus melalui pusat jaringan tertentu. Yang ketiga, yaitu bersifat sementara. Jaringan ad hoc biasanya digunakan hanya untuk kebutuhan sementara dan dapat dibubarkan setelah komunikasi selesai dilakukan. Jaringan ini sering digunakan dalam kegiatan tertentu seperti rapat, berbagi file, atau komunikasi darurat atau permainan multiplayer tanpa internet. Karena bersifat sementara, jaringan ad hoc ini lebih fleksibel dan mudah dibuat kapan saja sesuai kebutuhan pengguna. Nah, cara kerja jaringan ad hoc itu yaitu yang pertama, perangkat saling terhubung langsung. Nah, pada jaringan ad hoc itu, perangkat seperti laptop, smartphone, atau komputer dapat saling terhubung secara langsung menggunakan jaringan nirkabel tanpa memerlukan router atau access point. Jadi, setiap perangkat akan mencari dan mengenali perangkat lain yang berada dalam jangkauan sinyal. Nah, proses koneksi ini membuat pengguna dapat membentuk jaringan komunikasi dengan cepat dan mudah, meskipun tidak ada infrastruktur jaringan tetap. Nah, yang kedua yaitu data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain. Setelah perangkat berhasil terhubung, data dapat dikirim langsung dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam jaringan ad hoc, setiap perangkat dapat berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus penghubung data. Nah, jadi jika perangkat tujuan berada cukup jauh, perangkat lain dalam jaringan dapat membantu meneruskan data agar tetap sampai ke tujuan. Sistem ini memungkinkan komunikasi tetap berjalan meskipun tanpa pusat jaringan utama. Nah, masuk ke pembahasan yaitu kelebihan dan kekurangan dari jaringan ad hoc ini. Yaitu kelebihannya yang pertama itu mudah dibuat. Nah, jadi jaringan ad hoc ini sangat mudah dibuat karena perangkat dapat langsung saling terhubung tanpa memerlukan pengaturan jaringan yang rumit.
Nah, pengguna hanya perlu mengaktifkan fitur jaringan nirkabel pada perangkat untuk membangun koneksi. Hal ini membuat jaringan ad hoc praktis digunakan untuk kebutuhan komunikasi sementara. Yang kedua, yaitu tidak membutuhkan kabel jaringan ad hoc. Nah, jaringan ad hoc itu menggunakan koneksi nirkabel sehingga tidak memerlukan kabel jaringan. Pengguna dapat berbagi data dan berkomunikasi dengan lebih fleksibel tanpa harus memasang perangkat tambahan seperti router atau access point. Yang ketiga yaitu cocok untuk keadaan darurat. Nah, jaringan ad hoc ini sangat membantu dalam kondisi darurat ketika jaringan utama tidak tersedia atau mengalami gangguan. Jadi, perangkat masih dapat saling terhubung untuk melakukan komunikasi dan pertukaran informasi. Contohnya, seperti saat bencana alam, kegiatan lapangan, komunikasi sementara di lokasi tertentu. Nah, kita masuk kepada kekurangan jaringan ad hoc. Yang pertama yaitu jangkauan terbatas. Nah, jaringan ad hoc itu memiliki jangkauan yang terbatas karena koneksi hanya tergantung pada kemampuan sinyal perangkat yang digunakan. Jika perangkat terlalu jauh, koneksi dapat melemah atau terputus. Yang kedua yaitu keamanan lebih rendah karena tidak menggunakan sistem keamanan jaringan yang kompleks. Jaringan ad hoc lebih rentan terhadap akses dari pihak yang tidak dikenal. Oleh sebab itu, pengguna perlu berhati-hati saat berbagi data melalui jaringan ini. Nah, yang ketiga, koneksi kurang stabil jika banyak perangkat. Semakin banyak perangkat yang terhubung dalam jaringan ad hoc ini, maka kualitas koneksi dapat menjadi kurang stabil. Pengiriman data bisa menjadi lebih lambat dan sering mengalami gangguan karena jaringan harus melayani banyak perangkat sekaligus. Nah, yang terakhir kita masuk ke dalam contoh penggunaan jaringan ad hoc. Yang pertama yaitu berbagi file antar laptop. Jadi, jaringan ad hoc itu dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa laptop secara langsung sehingga pengguna dapat berbagi file tanpa menggunakan kabel maupun internet. Nah, cara ini memudahkan proses pengiriman dokumen, gambar, video, dan data lainnya dengan cepat dalam jarak dekat. Jaringan ini sering digunakan saat presentasi kelompok, pertukaran tugas, dan kegiatan belajar bersama. Yang kedua yaitu hotspot antar smartphone. Smartphone dapat membuat jaringan ad hoc melalui fitur hotspot atau tethering untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat lain. Nah, dengan cara ini, perangkat seperti laptop atau smartphone lain dapat terhubung ke internet menggunakan jaringan dari satu smartphone. Nah, fitur ini sangat membantu ketika yang pertama tidak ada wifi, membutuhkan internet sementara, dan berada di luar rumah atau sekolah. Yang ketiga yaitu komunikasi saat tidak ada jaring internet. Jaringan ad hoc memungkinkan perangkat tetap dapat saling terhubung meskipun tidak ada jaringan internet atau sinyal operator. Teknologi ini sering digunakan dalam kondisi darurat atau di lokasi terpencil agar komunikasi dan pertukaran tetap dapat dilakukan. Contohnya yaitu seperti saat bencana alam, di area pegunungan, dan lokasi tanpa jaringan seluler. Nah, jadi kesimpulannya yaitu jaringan ad hoc merupakan jaringan nirkabel sementara yang memungkinkan perangkat saling terhubung secara langsung tanpa menggunakan router atau access point. Nah, jaringan ini sangat praktis karena mudah dibuat dan tidak membutuhkan infrastruktur jaringan yang rumit. Jaringan ad hoc banyak digunakan untuk berbagi data, komunikasi sementara, dan kondisi darurat ketika jaringan utama tidak tersedia. Nah, setelah kita membahas 5 materi tadi, maka berakhirlah video kita pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.